Shalom sahabat setia renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi sahabat semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, urapilah kami dan jamalah hati kami, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, dan tolong kami agar kami dapat taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat yang baik, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 35, ayatnya yang keempat, yang berkata demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kuatkan hati, jangan takut. Sahabat setia renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasa takut adalah salah satu pergumulan yang pada umumnya dialami oleh umat manusia. Rasa takut dapat menghinggapi siapa saja, termasuk orang yang beriman. Dalam menghadapi situasi kehidupan saat sulit, seringkali kita menjadi takut, bahkan cenderung menjadi putus asa. Mungkin karena kondisi ekonomi yang sulit, pekerjaan yang tak menentu, jodoh yang tak kunjung datang, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi, dan perasaan tertolak atau kekecewaan dan lain sebagainya. Namun di dalam kondisi demikian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu jangan takut, kuatkan hatimu. Sebab kita memiliki Tuhan yang baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam masalah, ketakutan dan pergumulan hidup. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu janganlah takut menghadapi aneka macam masalah, tantangan dan hambatan dalam hidup kita. Di dalam kesusahan setiap orang membutuhkan jalan keluar, dan pertolongan kita hanya ada pada Yesus. Dia yang sanggup menyelamatkan dan memberikan sukacita yang sesungguhnya kepada kita. Sahabat yang baik, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan yang penting bagi rakyat Yehuda dalam menanggapi rasa takut mereka terhadap ancaman sebuah bangsa Asyur. Firman itu meminta rakyat Yehuda agar mereka menguatkan hati dan jangan takut. Mengapa demikian? Karena Tuhan akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Ia mengetahui isi hati dan perasaan umat-Nya. Ketakutan yang mereka rasakan tentu saja wajar akibat mendengar atau melihat aksi tentara Asyur yang selalu memperlakukan setiap musuh mereka dengan kejam. Namun demikian, dengan firman-Nya, Tuhan memberi kepastian dan kelegaan bagi Nabi Yesaya dan bangsanya. Sahabat setia renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan kembali mengingatkan dan mengajarkan kepada kita agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam pergumulan dan kesusahan, dan jangan mengandalkan diri sendiri, teman, keluarga, harta, bahkan pangkat. Karena jika kita mengandalkan Tuhan, maka akan terjadi perubahan. Kita akan menjadi pemenang dalam iman dan memiliki pengharapan bahwa hari esok akan jauh lebih baik. Sahabat yang baik, Tuhan datang menyelamatkan kita. Keselamatan yang dari Allah akan membawa pemulihan, mencelikan mata rohani yang buta, membuka telinga yang tuli, menggerakkan kaki lumpuh kita untuk pergi dan datang kembali menyembah Tuhan, dan membuat mulut kita mampu untuk menyuarakan kebenaran dan mewartakan perbuatan besar Tuhan.
Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan umat-Nya. Tuhan kita adalah penolong yang setia. Marilah kita menaruh pengharapan kita senantiasa hanya kepada Tuhan. Jangan takut dan tawar hati akan situasi hidup kita, baik hari ini dan juga hari esok. Sahabat yang baik hati, ketika kita mengawali hari ini dan akan menjalaninya, marilah kita mengimani firman Tuhan yang disampaikannya melalui Nabi Yesaya. Kuatkanlah hati dan janganlah takut untuk mengerjakan hal-hal baik dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan beserta dan setia untuk membantu kita dalam menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Mari jauhkanlah tawar hati dan kalahkanlah rasa takut dengan iman kepada kuasa Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala bahaya dan kejahatan, bahkan kesulitan hidup kita sekalipun. Yakinlah bersama Tuhan, maka hari esok akan jauh lebih baik. Selamat berkarya di hari ini bagi sahabatku semuanya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua, agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam pergumulan dan kesusahan kami, dan jangan kami mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain ya Tuhan, melainkan kami mengandalkan Engkau, maka kami akan mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi pemenang dalam iman dan memiliki pengharapan bahwa hari esok akan jauh lebih baik. Ya Tuhan, kuatkanlah hati kami untuk tidak larut dalam ketakutan, melainkan kami selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang baik akan menolong kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu, dan kami tidak terpengaruh dengan kehidupan di dunia ini ya Bapa, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami dan tuntunlah kami, agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, kerja, aktivitas kami dan usaha kami ya Tuhan. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini belum menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, saat ini hamba kembali berdoa untuk setiap kami yang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Kami yang bergumul dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Kami yang bergumul dalam setiap pendidikan kami, Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang dalam keadaan bersusah hati dan berduka cita, Tuhan memberikan kami penghiburan secukupnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah hikmat dan marifat kepada mereka ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan yang senantiasa bersaksi memuliakan nama Tuhan. Segala pelayanan-pelayanan misi yang sedang berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan, Allah kiranya memberkati, menolong dan menyertai kami ya Bapa. Kuatkanlah dan teguhkan iman kami ya Tuhan, agar kami tetap teguh beriman kepada Engkau dan kami tidak goyah dalam menghadapi dunia ini. Tolonglah kami dan jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik akan senantiasa menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam segala rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi sahabatku semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.